Seorang wanita yang bernama Sofia tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Rudy di salah satu perumahan di kota tempat mereka tinggal. Rudy bekerja di sebuah kantor sebagai admin perusahaan. Hari-hari Rudy jalani penuh dengan kesibukan. Karena kesibukannya itu, seringkali Rudy tak punya waktu untuk istrinya Sofia. Saat ini, usia Sofia berumur 30 tahun. Sementara Rudy berumur 33 tahun. Usia pernikahan mereka berjalan kurang lebih 7 tahun. Tetapi pernikahan mereka itu belum juga dikaruniai seorang anak yang didambakan dalam setiap pernikahan. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Sofia yang duduk di meja makan seorang diri terlihat gelisah. Sesekali dia melihat jam dinding dan bertanya dalam hati, mengapa Rudy belum juga pulang? Sofia kemudian mengambil handphonenya dan mencoba untuk menghubungi suaminya. Saat Sofia mencoba menghubungi yang pertama, Rudy tidak menjawabnya. Sofia kembali mencoba untuk menghubungi suaminya untuk yang kedua kalinya, namun ditolak oleh Rudy. Dia selalu saja seperti itu. Semua pesanku tidak pernah dia balas. Aku telepon pun selalu tidak pernah dia menjawab. Sesibuk apa sih dia itu? Kata Sofia. Karena jenuh menunggu, Sofia pun pergi ke ruang tengah untuk menonton televisi. Sesaat Sofia melupakan masalah Rudy. Ia tertawa melihat sebuah tayangan komedi di televisi. Namun setelah itu, perut Sofia terasa lapar. Sofia memegang perutnya sambil melihat ke arah pintu. Sepertinya Rudy belum juga ada tanda-tanda akan pulang. Sofia kembali melihat ke televisinya. Namun perut Sofia semakin terasa perih. Sofia kembali memegang perutnya dan melihat jam dinding. Ya ampun Rudy, kapan sih kamu pulang? Ini sudah jam 10, kata Sofia semakin gelisah. Sofia kembali meraih handphonenya dan mencoba untuk menghubungi Rudy lagi. Namun kali ini, telepon Rudy sama sekali tidak bisa dihubungi. Sekarang apalagi, dia sama sekali tidak bisa dihubungi. Apa mungkin baterai handphonenya habis? Kata Sofia sambil menutup teleponnya. Karena perut Sofia semakin terasa lapar, akhirnya Sofia berniat untuk makan terlebih dahulu. Maaf Rudy, aku makan duluan. Aku sudah sangat lapar. Ketika Sofia hendak mengambil nasi ke dalam piringnya, terdengar suara mobil Rudy. Sofia tersenyum dan menghentikan kegiatannya itu. Lalu dia berlari menuju ke pintunya. Sofia begitu bahagia melihat suaminya datang. Akhirnya kamu pulang juga, Rudy. Dari tadi aku menunggumu. Bahkan aku sampai kelaparan, kata Sofia saat Rudy berdiri di hadapannya. Sambil membuka sepatunya, Rudy berkata, tadi aku ada rapat dengan bos, jadi aku tidak bisa mengangkat teleponmu. Jika kamu lapar, sebaiknya kamu makan saja sendiri. Kamu tidak perlu menungguku sampai larut malam seperti ini. Saat itu Rudy sudah selesai melepas sepatunya.
Sofia mengambil tas Rudy sambil berkata, "Mana bisa seperti itu? Kamu kan tahu sendiri, sejak kita menikah, kita selalu makan bersama. Aku sangat merindukan momen-momen seperti itu, Rudy." Sambil membuka bajunya, Rudy berkata, "Sekarang dan dulu sudah berbeda, Sofia. Sekarang aku sudah sangat sibuk, jadi kamu harus mengerti hal itu." Sofia hanya diam saja mendengar perkataan suaminya. Setelah terdiam sejenak, Sofia lalu berkata, "Sayang, kamu pasti lapar, sama seperti aku. Aku sudah siapkan makanan yang enak untukmu hari ini. Kebetulan tadi sore ada Kang Mamang lewat di depan rumah. Jadi, aku membeli beberapa sayuran dan lauk kesukaanmu. Sekarang kita makan yuk." Namun jawaban Rudy membuat Sofia sedikit kecewa. "Kamu makan saja sendiri, Sofia. Aku masih kenyang. Tadi setelah rapat, bos kami mengajak kami untuk makan malam bersama." Dengan suara pelan dan menyembunyikan perasaan kecewanya, Sofia berkata, "Ya sudah, aku makan dulu ya." Rudy tak berkata apapun. Sofia kemudian keluar dan berjalan menuju meja makan. Perut Sofia yang tadinya terasa sangat lapar, kini rasa lapar itu telah hilang. Tiba-tiba saja, air mata Sofia jatuh membasahi pipinya yang terlihat kemerahan. Jika dia punya waktu untuk makan bersama dengan bos dan teman-temannya, kenapa dia tidak menyempatkan waktu hanya untuk memberi kabar padaku? Padahal dia tahu, setiap malam aku selalu menunggunya untuk makan malam bersama. Setelah makan, Sofia kembali ke kamar. Dia melihat Rudy berbaring di atas tempat tidur mereka sambil memegang handphonenya. Sofia tersenyum lalu berbaring memeluk suaminya. "Sayang, ini malam Jumat loh. Kamu lupa ya?" kata Sofia sambil membelai dada suaminya. Rudy menyimpan handphonenya di atas meja yang berada tak jauh darinya. "Aku sangat lelah, Sofia. Kamu kan tahu, seharian aku bekerja," kata Rudy sambil menepis tangan Sofia. Hal-hal yang seperti ini sudah biasa terjadi pada Sofia. Namun, rasa cinta dan kasih sayang yang begitu besar pada Rudy, Sofia sama sekali tidak pernah marah pada Rudy. Sofia kembali ke tempat tidurnya sambil memandang suaminya yang sedang membelakanginya. "Maaf Rudy, aku tak pernah mengerti dengan keadaanmu. Kamu benar, seharian kamu bekerja mencari nafkah hanya untukku, untuk membuatku bahagia, untuk memenuhi semua kebutuhanku. Seharusnya aku tidak banyak menuntut padamu." Sofia yang sedang berbaring menghadap suaminya tersenyum, lalu memejamkan matanya. Keesokan paginya Sofia bangun seperti biasanya. Dia memasak dan menyiapkan semua keperluan Rudy sebelum berangkat bekerja. Beberapa menit kemudian,
Rudy keluar dari kamar dalam keadaan sudah sangat rapi. Sofia tersenyum pada Rudy dan berjalan mendekatinya. Sofia memeluk suaminya. "Sayang, sarapanmu sudah siap." Sambil meraih tasnya, Rudy berkata, "Maaf Sofia, aku sedang terburu-buru. Jadi, aku sarapan di kantor saja." Sofia terlihat bingung. "Tapi sayang, ini kan masih sangat pagi. Kamu belum terlambat." Lagi-lagi Rudy mengatakan sesuatu yang membuat Sofia tak mampu berkata apapun. "Pagi ini aku ada janji dengan orang, Sofia." Setelah itu Rudy keluar, memakai sepatunya di teras rumah. Sofia menyusulnya dan mencium tangan Rudy sebelum Rudy berjalan menuju mobil. "Hati-hati sayang," kata Sofia tersenyum sambil melambaikan tangan pada Rudy. Setelah itu, Sofia kembali ke dapur dan melihat makanan yang sudah dia siapkan di atas meja makan tak tersentuh sedikit pun. Dengan perasaan sedih, Sofia duduk dan sarapan seorang diri.